Hai teman-teman, nama aku Hairina Marhama. Nama aku Dewa Haknaja Sabila. Nama aku Gaida Nurul Fadilah. Dan nama aku Kaula Arsy Aulia. Kita dari tim produksi dimsum di Lomba Galaksi kali ini, dan ada dua lagi, yaitu Nadia sama Sofia. Nah, mereka sekarang lagi di Lembang. Mereka tuh bagian tim yang mempresentasikannya, dan alhamdulillahnya setelah kemarin menjadi perwakilan dari kabupaten ya, dan sekarang alhamdulillah menang di tingkat provinsi. Jadi kategori apa? Kategori terbaik. Produk terbaik. Sekarang di sini kita mau ngejelasin tentang prosesnya. Kita ini tim produksi. Kita tim produksi. Gimana sih selama proses lomba gitu? Produksi berarti masak-masakan ya? Iya. Persiapannya tuh gimana selama lomba? Siapa yang mau nih? Cewek yang mau. Aku lagi. Boleh. Oke. Jadi sebenarnya kita tuh udah nyobain dimsum itu setahun yang lalu waktu kelas 11. Acara apa sih waktu itu kita nyobain? STEM. Jadi ada kegiatan gitu namanya STEM, dan kita di sana masak. Sebenarnya aku bukan tim bagian dimsumnya, tapi mereka yang bagian dimsum. Sebenarnya aku tuh bagian pizza. Nah, waktu itu juga ada beberapa produk dari Ampas Tahu ini tuh ada apa aja sih? Ada dorayaki, bakso, zupa, makaroni, nugget, sama dimsum. Gitu. Nah, kebetulan yang dorayaki juga udah kepake juga nih sama Raffi, dan alhamdulillah dia juga menang. Sekarang lagi menuju ke tingkat internasional. Jadi ini semua produk ini satu bahan dasar. Iya, satu bahan dasar. Jadi kita memanfaatkan ampas tahu. Oh, ampas tahu. Tahu apa? Tahu Sumedang atau tahu bulat? Tahu putih. Tahu putih yang biasa ada. Tadi dengar kan katanya berarti di dalam itu ada bagian apa aja? Kalian tuh bagi pembagian ini ya? Ada 3. Ada Tim bagian yang presentasi, produksi, sama editing. Boleh dong dikenalin siapa aja? Yang presentasi siapa, bagian produksi siapa, editing siapa? Kalau yang produksi ada Hoirina, Gaida, sama aku. Kalau editing Najwa. Terus juga kalau presentasi Nadia sama Sofia. Sebenarnya juga aku editing nggak sendirian. Aku ditemenin waktu pertama di tingkat kabupaten. Aku ditemenin sama ada Hafiz juga. Terus kalau yang kemarin tim editingnya dibantuin sama Jaki sama Noval juga gitu. Sekarang proses produksinya deh, kita penasaran proses produksinya tuh kayak gimana dari awal banget kan kalian Ampas tuh tahu. pertama ya dari Ampas Tahu kan kalian pesantren gitu, maksudnya tidak fleksibel untuk belanja, untuk searching tentang bahan-bahan di media sosial gitu. Bagaimana dengan keterbatasan yang kalian punya tapi kalian bisa berkarya gitu. Coba ceritakan sama tim produksi. Kalau dari resepnya buat yang ampas tahu, kita karena Baitur Rahman tuh deket sama pabrik ampas tahunya, jadi kita bisa langsung ke sana gitu untuk ngambil dari ampas tahunya. Terus kalau misal bahan-bahan lainnya kita juga bisa nitip ke Kopontren kayak gitu. Terus kalau untuk pembuatan awalnya kita itu di dapur SMA gitu. So, pindah ke Alat-alatnya minjem? Alat-alatnya dari dapur, SMA. dari guru. Dari guru juga. Iya, dari guru. Ada yang berbaik hati. Gimana sih minjemnya? Emang susah nggak minjem alat Enggak. dulu? Langsung ditawarin. ditawarin. Alhamdulillahnya langsung dicariin, Iya. disediain. Jadi kita tinggal Nggak masak susah aja gitu. gitu. Oke. Coba ceritain gimana ngeproduksi itu Susah dimsum. senang produksi dimsum atau prosesnya dulu aja dari awal. Dari awal lomba gitu, dari awal kalian dipanggil buat lomba gitu gimana? Awalnya juga kita bingung ya, Bingung ya, mau ngapain gitu. Orang kita udah kelas 12 nih gitu, masih mau fokus buat kuliah juga. Tapi dipikir-pikir yang kayak gini juga tuh penting gitu buat kita juga, bermanfaat. Nah, kita akhirnya ditawarin jadi tim produksi kayak gini.
awalnya juga kayak bingung, aduh ini gimana gitu buat awalnya aku yang bikin desain kemasannya gitu, bingung juga awalnya mau pakai apa. Ternyata pas aku udah jadi tuh bikin desainnya, ternyata gak boleh pakai plastik, gak boleh pakai kardus. Jadi kita muter otak lagi di sana, gimana sih ini pakai apa ya gitu. Dan akhirnya kepikiran buat bikin takir dari daun Karena harus pisang. menggunain Bahan daur ulang ya. Akhirnya kita gunain takir. Takir tuh terbuat dari daun pisang nanti dibentuk jadi wadah gitu. Terus pas waktu produksi juga kita nyobain beberapa resep ya. Awalnya juga kayak apa sih dari ampas tahunya juga kayak Masih basah ada yang Masih basah, udah lama, terlalu lama juga gitu. jadi kita porsiin lagi, ini harusnya si ampas tahunya tuh segimana sih gitu takarannya. Masih bingung juga gitu. Akhirnya Bisa alhamdulillah 2:1 2:1 ini. Gimana sih bahan-bahannya apa aja coba? bahan-bahannya ada ayam, ampas tahu, aci, wortel, ebi, telur, terus merica bubuk, garam, terus kaldu jamur juga, sauri, minyak wijen, sama apa lagi sih? Telur. Udah. Oke. Ya, lanjut. Terus kalau buat pembuatan sausnya, Kita juga bikin saus sendiri. Bikin saus sendiri. Sebelum ke saus, Sebelum ke saus kita jelasin dulu produksinya kayak gimana ya, nih proses dimsumnya dari ya. masak, memanaskan kompor dan lain-lain. Waktu pertama kita campurin apa aja bahan-bahan yang pertama? ada aci, ampas tahu, telur, terus bumbu-bumbunya yang tadi, terus apa lagi yang tadi? Pakai wortel juga, Oh iya, bawang wortel daun. juga, wortel. Nah sebenarnya sih nggak perlu pakai wortel, cuman biar lebih sehat. biar lebih sehat. ya. Jadi kita pakai wortel. Terus pernah gak sih kita waktu bikin? Kita awalnya sebelumnya tuh udah bikin. Terus pas bikin yang kedua kalinya, tiba-tiba pas Ternyata malah cair gitu. Kita bingung, udah gak tau gini tuh gimana gitu. Sampai Ada yang kita nangis panggil. ya? Nangis, ada yang nangis. Udah Udah capek banget itu Udah capek banget. tiduran di dapur SMA sampai kayak tiap guru-guru yang lewat kenapa? kasihan banget katanya tuh. Gitu bingung banget soalnya itu adonan pas dikukus kan harusnya pas diangkat tuh jadi Langsung berbentuk padat, gitu iya. padat kan si teksturnya tuh pas tiba-tiba kita angkat tuh teksturnya tuh malah Lebar gitu. lebar gitu kayak pas digigit juga gitu loh. Seperti ada mozzarella. Iya. Kita udah muter otak tuh ini apa yang salah? Kita udah sesuai takaran gak sih? Iya, Kata aku benar-benar tuh kan. Pas Bu Maya bilang telurnya, oh iya lupa telurnya belum gitu. Pas kita aduk Akhirnya lagi, jadi deh di sana. Telur ini selama depresi itu dari pagi sampai siang ngerjain itu gara-gara telur. kurang telur doang. telur doang. Lupa. Udah bikin secapek. Gitu deh. Terus sempet pas kan awalnya lombanya galaksinya tingkat kabupaten dulu ya. Iya. Nah waktu di kabupaten teh apa sih komenannya tuh katanya tuh Kurang gurih, terus agak asam dikit. katanya agak gitu. asam dikit dan itu ternyata kita juga ternyata lupa kita salah masukin ampas tahunya. Itu ampas tahu udah seminggu yang lalu. Aduh. Wortel juga udah lama banget gitu. Diikutin lomba. Iya. Kita lupa ternyata kita salah masukin ampas tahunya gitu. Jadi Itu ampas udah yang tahunya lama. seharusnya itu diperes dulu Terus biar harus fresh juga ampas tahunya gitu. Jangan kan di ampas tahu tuh kandungan airnya tuh banyak banget. Jadi kalau didiemin lama pasti akan Gampang asem asem gitu. Jadi harusnya diperes dulu biar gak asem. Terus sausnya sih sumpah itu paling diapresiasi banget. Sausnya bikin sendiri. Cara bikin saus. Cuman 3 bahan. Cabe keriting merah, terus Ini nggak rahasia, resep sausnya nggak dirahasiakan. Ada. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak agak rahasia, kita mah rahasianya cuma gak pakai pengawet aja. Iya. Oke. Coba jelasin gimana? Jadi ada cabai keriting merah, tomat, sama
bawang putih, terus direbus dulu semuanya. Habis direbus, dikupasin kulit tomatnya, habis itu di blender, terus disaring, ditumis gitu, terus pakai garam tambah kaldu jamur juga. Pakai maizena juga. Iya, pakai maizena juga biar kental gitu. Udah jadi deh. Terus kan kalau orang-orang di luar mah rasanya tuh jadi agak gimana ya, soalnya yang kita tuh kenapa diapresiasi banget, soalnya kita tuh bener-bener nggak pakai air lagi gitu, pakai air juga bener-bener sedikit banget gitu, jadi bener-bener rasanya tuh kerasa banget. Kental ya. Kental dari sausnya tuh. Kita bikin apa? Bikin chili oil. Kita juga bikin chili oilnya sendiri. Pakai chili oil juga. Iya, bikin chili oil. Mayones? Nah, kalau mayones kita belum berani ya. soalnya Soalnya kan kalau mayones tuh bener-bener nggak dari telur ini. terus nggak dimasak juga dulu. gitu. Jadi takut baunya amis atau gimana, soalnya kita belum pernah nyoba. Dimsumnya kayak kulitnya juga bikin sendiri. Enggak, itu beli. Kulitnya kita beli. Soalnya agak susah kalau buat gitu. Tadi kan udah dijelasin bikin sausnya gimana. Sekarang nih cara bikin chili oilnya gimana? Kalau untuk chili oilnya pertama itu ada cabai kering ya, cabai kering, terus minyak, terus sama apa sih, kaldu jamur juga gitu, terus di blender terus kita tumis gitu. Sangrai gitu. Udah. Jadi jangan terlalu kelamaan juga. Iya, Soalnya bisa gosong. Pernah kita juga bikin gosong chili oil kan harusnya warnanya merah, ini jadi hitam. Jadi Udah Black chili oil. udah masih cabenya nggak turun ke bawah gitu loh, ngembang di atas gitu. Karena udah kering. Nggak kering, jadi nggak bisa turun. Terus kalau kita coba juga pahit ya. Tapi ada yang bilang juga enak gitu. Terus kita mau ceritain tentang gimana lomba pas awal lombanya gitu. Pas di Waktu di kabupaten Di Margahayu Margahayu. Gimana sih? Awalnya kan kita datang paling akhir tuh, udah telat, macet, terus pas kita datang ke sana pada ngeliatin semua itu orang-orang pas itu udah mah kita bawa barangnya banyak, Ada udah bawa kompor, panci, kompor, terus bawa banner, bawa daun pisang, Bawa kresek banyak. banyak banget. Udah malu banget itu. Kita juga kan manasin dulu ya. Manasin dulu Belakang sampai kursi semua ya. nyari-nyari tempat tuh gak nemu ya. Akhirnya kita manasin di belakang Dan kursi. tahu kita itu adalah peserta terakhir karena kita itu telat datangnya, jadi kita telat ngambil nomornya juga. Jadi kita peserta nomor 9 waktu itu, peserta terakhir dari Kabupaten Bandung kayak gitu. Sampai juri juga nanya ya katanya, ini udah jualan apa gimana? Iya, karena kita udah bawa banner, pada bikin banner. Terus kita juga udah punya logo produknya juga. Apalagi waktu pengumuman, waktu pengumuman. Cuma deg-degan banget sih. Deg-degan. Soalnya kita itu udah insecure duluan gara-gara jurinya itu Bilang asam katanya. gitu. Terus bilang juga chili oilnya tuh, ini tuh emang konsepnya tuh chili ya katanya. Terus kan ada oilnya. Iya, soalnya kita kan waktu itu bikin alatnya tuh dari taki. Udah makan Kalau bolong-bolong kan ada juga. bolong di Jadi sampingnya, rembes. jadi rembes gitu sih ya, gitu jatuhnya. Waktu itu juga kita udah kayak depresi banget, diem semuanya tuh jadi murung. pengumuman ya? Ini gimana pengumuman, takut gak menang, gimana ya, gimana. Pas pengumuman juga kan diumuminnya tuh dari yang paling terakhir ya, dari harapan 3. Semuanya tuh kayak harapan 3, negeri mana, juara 2, negeri mana, SMA negeri mana. Terus pas tiba-tiba juara 1, kita udah kayak udah gak tau lagi, udah pasrah banget. Dan tiba-tiba juara 1 SMA terpadu. Wah, lama banget di sana. Kita di ruangan itu lagi hening-heningnya Di aula. Di aula menggema gitu ruangannya tuh. tiba-tiba kita semua teriak. Dan itu sampai apa sih kecamatannya sepi. Sampai copot Copot. Itu juga berkat doa dari semuanya juga. Iya. Sampai kita ke tukang Gojek aja ya, waktu ke tukang printan Nanan sama Sop itu ngeprint keluar. Sampai ke tukang Gojeknya bilang, "Doain ya, kita mau lomba ke Amiksu buat semuanya." Teman-teman yang udah juga sama Pak doain Iman. kita, Makasih, makasih Pak banget Iman. semuanya. Terus udah banyak. Teman-teman semuanya makasih buat yang udah doain kita, dan akhirnya kita bisa maju ke tingkat provinsi. Dan alhamdulillah juara gitu. Juara juga gitu. pas kemarin kan pas kemarin
Terus lanjut dari tingkat kabupaten ke tingkat provinsinya gimana nih? Lanjut ke provinsi ya berarti. Awalnya kita udah kayak, aduh, gimana ya? Nih pasti produknya juga makin banyak nih. Awalnya kan cuma 9 ya, cuma 9 peserta dan akhirnya kemarin tuh di provinsi berapa sih? 29 kabupaten, kabupaten. Dari Peserta KTI-nya 27. Iya. Peserta. Yes. Dan kita itu nomor 13. Nomor 13. Kan kalau Sofi sama Nadia tuh mereka berangkat dari sebelumnya dari hari Selasa Selasa, dari Selasa kan. Selasa, Rabu, kesananya Kamis tuh. berarti di sana. Nah, Selasa pembukaan, Rabu lombanya dan hari Kamis Kamisnya pengumuman. pengumuman. sama Nah, kita nyusul hari Rabunya di pas hari halomba, soalnya kita bawa produk. ya, dimsumnya. Soalnya kan kalau bawa dari kemarinnya takutnya malah asem apa gimana, dan kita nyubuh guys. Jam 5 berangkat, lombanya sore jam 4. Jadi kita nunggu dari pagi sampai sore cuman duduk-duduk. Dan FYI ini Maya, kita naik ke sana pakai berkah BR. Tolong ya nanti buat yang editin dikasih lihat mobil berkah BR. Kita ke sana naik mobil berkah BR guys, subuh-subuh jam 5. Alhamdulillah nggak siang jadi nggak panas gitu. Habis itu di sana kita Berkabar jalan. itu yang Yang putih, Grand Max. Grand Max. Iya. Ada kita pokoknya tim editing harus pas tadi aku ngomong mobil berkah BR harus ada mobil berkah BR-nya lewat ya. duduknya juga sampai ujung-ujung. Iya. Kita juga berempat di dedet. Iya di dedet. Berapa? Berempat. Soalnya kan depan ada supir sama Bu Aneng. Kita di tengah berempat dan di belakang bareng semua. Itu belakang tuh kosong banget. Iya. Tapi nggak ada kursi. Jadi ya udah dipaksain gitu berempat di tengah. Terus pas waktu di sananya juga kayak aduh gimana ya, kayak takut gitu, deg-degan banget. Soalnya pas kita nyobain juga emang agak asem gitu. Tapi alhamdulillah ya. Tapi yang asemnya tuh enggak semuanya. Semuanya kayaknya enggak sedikit. Alhamdulillah yang ke jurinya nggak asem Iya. gitu. Terus ngelihat sekolah lain juga ya, banyak produk-produk yang dari Takut kalah. takut kalah. Apalagi kan peserta ke-13 tuh kirain tuh ayo udah ini mah paling kedapetan jam 1, jam 2, habis zuhur kan kira-kira dapetnya. Dan ternyata yang lain tuh lama banget presentasinya dan akhirnya kita Hampir kebagian sejam setengah habis asar. Dan udah kayak gitu ternyata kita gak bisa masuk ya, gak bisa ikut ke dalam. Jadi kita main di luar. Itu kita main di luar pas kita mau Cuman berapa menit? 7 menit. Terus tiba-tiba yang presentasi tiba-tiba keluar. Terus udah suara partner kayak udah beres. Kok perasaan yang tadi dari pagi sampai sore nih baru nomor 12, kita ke 13 kok setengah jam juga gak nyampe, padahal yang lain lama banget. Terus pas ditanya kan, emang gimana presentasinya? Dan ternyata alhamdulillah lancar banget, nggak dibangun sama sekali, malah diajak ngobrol. Malah cuma diajak sharing-sharing aja. Kita tambah dimsum cina gitu. Alhamdulillah tambah makanannya enak. Dan ternyata kata Sophie itu Ada juri. jurinya juga ternyata istrinya tuh jualan dimsum. Jadi tahu banget gitu lah tentang dimsum tuh kayak gimana. Gitu. Ya. Kita udah kayak deg-degan nih, gimana pengumuman tadi pagi juga. Deg-degan banget. Buru-buru udah ada pengumuman belum? Udah ada pengumuman dari Iya, kita tanya-tanya terus ya. Dan pas sudah zuhur kita dapat kabar ternyata alhamdulillah menang juara terbaik gitu. Terus udah lomba tuh ya, terus dapat pengumuman kalau sekarang alhamdulillah kalian menang ya. Terus perasaan kalian gitu, terus kesan-pesannya lah gitu dari lomba kemarin tuh apa sih gitu? Itu kayak nambah pengalaman banget gak sih dari dari kelas 11 cuman buat STEM tiba-tiba udah lomba aja gitu, terus udah juara juga gitu. Ya sebenarnya asik banget tau guys kalau sekolah di SMA Baitur Rahman tuh kalian juga anak-anak sekolah yang dulu tuh mau anak SD, anak SMP, kalian harus masuk sekolah ke BR. Itu mantap banget tadi. Asik banget. Apalagi pokoknya di sini tuh kegiatannya eskulnya rame-rame banget. Di sini juga aktif ngikutin lomba kemana-mana gitu. Aktif organisasinya juga. Makanannya juga kalian kalau sekolah di sini tuh enak-enak loh. Apalagi kalau kalian nanti ya, kalau yang masuk dari SMP nih masuk ke SMA BR, terus kalian jadi base, kalian udah S1 per aci-acian.
Nanti kalian udah jago masak aci-acian, nanti kalian udah S1 marketing, kalian pokoknya apalagi di BES tuh banyak banget pengalamannya guys. Mau jadi fotokopi atau apa kayak nanti udah bisa semuanya. Apalagi eskul di sini tuh juga bisa banget. Ya ada PMB, life skill gitu. Life skillnya tuh kayak tata boga, peternakan, tata busana, kriya juga ada. tanaman hias. Tanaman hias Podcast juga ada loh. Podcast juga ada. Podcast semua harus ikut. Rame banget sumpah guys. Apalagi kalau udah di SMA tuh fasilitasnya juga gak usah ditanya kayak kalian tuh Mantap banget kalau sekolah di sini. Asik, rame. Sampai kayak orang-orang luar tuh udah kayak kenal BR kayak gitu. Iya. Misalnya pas kemana aja? Oh ini mau Dari Baitur BR Rahman. Aku punya lomba gitu. juga. Ini dari sekolah mana? Baitur Rahman. Oh, Baitur Rahman. Tenang, Baitur Rahman mah udah Iya, lewat. itu udah ahli jago aja gitu. Katanya kalau misalnya soal karya tulis kayak gitu mah kayak Serahin aja ke Baitur Rahman. Jadi nanti juga pas kalian abis lulus dari Baitur Rahman nih, pas mau ngerjain ada tugas makalah, ada tugas apa kek, yang lain mah pusing, aduh ini gimana gini gimana, kalian mah santai aja guys. Kalian tuh udah kayak Udah punya pengalamannya. udah gampang banget gitu ngerjain yang gituan tuh udah bukan Ngalamin susahnya tuh di SMA-nya gitu, bukan pas kuliah. jadi pas kalian kerja tuh udah kayak santai gitu. Ginian mah gampang ada gitu. program juga ya, apa Iya. program kelas 11 Betul. Kosya. Iya, kelas 12 programnya PPS gitu. Terus kalau di luar ada apa sih namanya kalau mau ikut organisasi di kampus tuh apa? OSIS apa? Apa sih? Memang kan kalau yang gitu-gitu nah kayak seleksinya kan suka ada, kalau di sini mah namanya diklat. Kalau di luar apa? Ospek. Ya benar, kalau ospek. Kalau kalian ikut ospek di luar tuh, LDK sekarang. oh jadi LDK guys. Iya, kalau kalian ikut ospek di luar tuh kayak dimarah-marahin sama cutting atau sama siapa gitu, udah kuat mental, udah kuat mental, telinga kalian juga gak akan panas gitu denger. Iya, Masa ngerasain? Tapi itu Sampai sih di sebelah telinga juga gitu. iya. sampai kayak udah ngedenging gitu di telinga juga. Tapi emang ini tuh pelajaran banget buat kalian. Nanti pas keluar dari Baitur Rahman tuh mentalnya udah sekeras batu, udah kuat banget mentalnya. Keren lah. Makanya kalian harus sekolah di sini. Oke, buat closing nih ya, ada gak pesan-pesan singkat atau testimoni yang disampaikan buat adik-adik kalian semua? Ini semuanya harus bagian dari siapa dulu nih? Khair. Oke, untuk pesannya, mungkin pesan untuk adik kelas kali ya yang mau ngelanjutin gitu ya. Harus dicoba kalau misal ada kayak ada lomba gitu kan, harus istilahnya apa? Harus dicoba, jangan takut mencoba dulu gitu kan ya. Soalnya di kelas 12 juga kayak butuh banget loh yang nama sertifikat gitu, kayak kalau kamu gak ikut sayang gitu, kayak prestasi-prestasi gitu kan. Betul. Gitu. Kalau dari aku, karena di Baitur Rahman tuh banyak banget eskul dan kegiatan yang pengen aku ikutin. Jadi buat kalian semua, buat teman-teman semuanya, nanti kalau udah masuk sini tuh harus pintar-pintar ngebagi waktu juga, ngejaga kesehatannya juga gitu. Pokoknya harus sesuai sama porsinya gitu. Jangan sampai kalian ngambis nih buat ikut sana sini bagus, tapi kalian harus bisa jaga kondisi kesehatan sama pintar-pintar bagi waktunya. Udah segitu aja. Kalau dari aku mah semangat terus aja buat semuanya, jangan patah semangat gitu aja. Kalau dari aku mungkin buat adik-adik kelas ya, yang terutama dari kehidupan itu adalah niatnya ya. Karena kalau misalnya kita niatnya salah itu bisa jadi kesananya juga salah gitu. Jadi kita harus niatnya benerin lagi, harus karena Allah, harus kayak gitu. Subhanallah. Tunggu closing yang menenteramkan hati. Udah terekam cagi-cagi. Terima kasih atas cerita-cerita dan pengalaman-pengalamannya. Dan mungkin bisa saya dulu ke kamera terakhir kali. Oke, Dadah.